bersama dengan Selfie. Halo. Dan Teli. Halo. Yang adalah mahasiswa program studi bimbingan konseling Kristen di IAKN Ambon. Bersama-sama Kakong akan sama-sama mengulik dan membahas tentang bagaimana sih cara mengatasi stres kuliah dan juga bagaimana persahabatan yang sehat. Tanpa lama-lama lagi, ayo Kakong lanjut dalam pembahasannya. Iya, menurut Teli dan Selfie, kira-kira stres kuliah tuh yang kayak bagaimana sih? Stres kuliah menurut beta pribadi, stres kuliah itu tekanan fisik, emosional, dan mental yang dialami oleh mahasiswa. Kalau menurut Selfie? Kalau beta mungkin sama saja kayak Teli tadi. Mungkin ada tekanan fisik, mental juga pasti ada di Sela-sela perkuliahan Iya. dalam stres kuliah. Iya, Iya. Jadi stres kuliah itu tekanan fisik, tekanan emosional, tekanan mental juga di situ dalam mahasiswa menghadapi kuliah. Jadi stres kuliah seperti itu. Iya, jadi tadi yang Mus bilang tuh stres kuliah tuh ada tekanan fisik di situ, tekanan emosional, tekanan mental juga ada di situ. Ketika mahasiswa itu dia menghadapi kuliah. Jadi menurut tuh kira-kira dalam dong punya perkuliahan tuh dong ada mengalami stres kuliah nggak sih? kalau mau bilang stres kuliah paling ada kakak. Pasti ada. Iya. Yang pertama tuh kalau beta tuh stres kuliah tuh yang beta rasa tuh kayak tugas tuh numpuk. Terus banyak kan? Iya. Jadi kayak tugas satu belum selesai, gosip Soal satu lain. selesai. Jadi kalau beta tuh, menurut beta tuh yang pertama tuh tugas saja yang paling bikin stres. Kalau Tim ada sih kira-kira? Pasti Kalau ada ada lah. pasti ada. Sama dengan Selvi bilang, Kalau tugas ada kalau tugas banyak. kuliah terlalu banyak karena akhir ini kan kata UAS dalam masa UAS. Tugas satu belum habis saya, dosen satu kasih UAS lagi. Dan yang utama tentang stres keuangan. Oh ada keuangan di situ. Pasti ya, pasti ada mahasiswa tuh pasti. Apalagi kalau Apalagi anak di- kos dong. Akhir-akhir bulan. Iya, kalau ada. Pertengahan bulan itu sama. Apalagi kalau kos jauh, mesti ongkos lagi. Itu sudah kakak. Belum lagi kalau pulang mesti pikir makan. Belum lagi kalau tugas mesti print, mesti bikin tugas di sapa ke rumah, kasih ke rumah, ongkos lagi, stres betul ya, susah stres tugas, stres dengan keuangan, ada stres lain lagi sih kira-kira dalam perkuliahan. Keluarga mungkin. Ini kalau dari tekanan keluarga. Saya lalu rasa mungkin karena sudah stres keuangan itu apa jadi akan sama sudah mencampur satu di situ. Kalau stres percintaan mungkin Percintaan kayaknya sih ada kakak kalau beta. sih ada. Kalau beta tuh kayaknya stres dalam pertemanan kakak. Kalau di masa kuliah tuh kata teman tuh pasti mau bilang apa ya? Teman tuh makan teman begitu kakak mikir tuh. Iya. Aduh iya betul ya. Stres pertemanan itu juga pasti ada. Ada, dampaknya. Kakak. Akan begini padahal akan begitu, istilahnya begitulah. Jadi akan semasuk nih, aku punya pembahasan ini. Selain stres kuliah, ternyata akan semasuk nih. Ada aku punya topik persahabatan yang sehat itu kira-kira kayak bagaimana. Jadi stres pertemanan atau persahabatan itu juga pasti ada selain tugas yang menumpuk, selain keuangan, stres pertemanan juga ada di situ. Jadi penyebab utama stres tuh kira-kira apa menurut dong? Sebagai mahasiswa bimbingan konseling Kristen, penyebab utama stres mahasiswa itu apa sih? Karena apa sampai karena tugas menumpuk nih, dong stres begitu. Apakah karena dong merasa apakah? Kalau menurut dong kan juga pas tadi dong bilang dong kan karena tugas terlalu menumpuk nih, jadi dong stres kuliah. Toh Iya kak. itu penyebabnya apa gitu? Kalau menurut dong, Penyebab. Mungkin kalau beta penyebab tuh dari katong saja. Katong kayak capek mungkin. capek dan katong juga sing atur waktu tuh baik-baik. Oh iya betul. Ngatur waktu bebe makanya bikin akan tak tumpuk Iya. kalau stres. Kalau penyebab Tini stres kira-kira apa? Mungkin sama di saya itu kurang atur waktu baik.
Jadi kenyataan tak tugas-tugas menumpuk makanya bikin stres. Dapat tugas satu, katong singkat aja tapi kan tumpuk apa? Tunggu jadi dulu, banyak tunggu kan. dulu. Iya, itu Iya, adalah terus penyakit stres. mahasiswa. Penyakit mahasiswa ya betul. So ada nih yang bikin tunggu dulu. Akhirnya stres sendiri. Iya. Datang waktu kumpul, Bacakan. Bacakan, memang itu paling capek memang. Kalau menurut dong kira-kira stres dalam hal itu sama yang tadi sampaikan tuh. Cara mengatasi itu kayak gimana sih? Mungkin kalau beda tuh katong belajar untuk mengatur waktu. Kalau seorang mahasiswa tuh penting Pak belajar untuk mengatur waktu. Terus katong berbagi cerita dengan katong pun teman supaya katong sing Iya betul. So sing pikiran sing Iya. numpuk begitu toh. Iya, Pak. Jadi sing bikin stres. Mengatur waktu, terus ada teman berbagi cerita juga di situ. Nah, jadi setelah 1 tahun kan cara mengatasi, dong 1 tahun cara mengatasi stres tuh dong mesti atur waktu, mesti bikin jadwal yang baik supaya mau kerja tugas tuh akan tertata yang menumpuk supaya Iya. saya bikin stres ini. Dan mesti ada teman bercerita. Kira-kira menurut dong tuh teman bercerita itu penting gak sih? Kalau menurut saya itu sih penting. Sangat penting. Sangat penting. Supaya bikin kadang juga sing stres Iya. pikiran, sing stres emosional dan sing stres mental. Mental. Karena kalau itu kalau stres fisik kan kadang obat ada, tetap ada. Kalau mental dengan emosional nih tambah susah. Jadi kadang Susah butuh sama. teman bercerita ya. Jadi menurut dong teman bercerita tuh penting. Kira-kira menurut dong teman bercerita tuh dong mau yang kayak gimana? Teman bercerita. Kalau beta tuh menurut beta teman bercerita tuh kayak katong cerita kadang tuh dong sing sebarkan Oh, sembali share begitu. Iya. Jadi abis di dong begitu cukup lah. di dong saja. Cukup abis di dong begitu saja. Maunya seperti itu. Kalau Teri, kalau beda cuma butuh dong jujur. Kalau beda cerita apa-apa, terus selalu dengar dan kalau beda cerita, dong jangan cerita di orang lain dan dong selalu jujur. oh iya paham. Jadi maksudnya sama saja dari selfie ya. Dong mau tuh kayak orangnya tuh betul-betul jujur mau dengar katong begitu. Dan betul-betul mau dengar katong. Dan kalau sudah dengar, jangan balik kayak macam mau cerita akan pulang pak. Iya, Orang lain begitu. sudah. Dan kalau memang mau cerita pun usahakan jujur. Dan cerita yang dong subihan. Fakta ya, tapi Ya. cerita kadang tuh sama dengan Sama cerita dengan dengan ya. teman. Jadi dulu sampaikan pada orang lain harusnya sesuai fakta yang dua sampaikan pada teman cerita. Jadi dulu maunya punya teman cerita yang seperti begitu. Iya. Jadi dari penjelasan tentang teman cerita yang dong sampaikan, kira-kira menurut dong persahabatan yang sehat tuh harusnya penting ya. Penting sangat. Sangat penting. Kira-kira menurut dong persahabatan yang sehat tuh kayak gimana sih? Contohnya kayak saling menopang, Saling menopang. Atau saling pokoknya sama-sama inilah support satu sama dengan yang lain. Saling support. Saya ada iri hati, Iya. saya ada iri begitu toh. Barang kan kebanyakan kalau mahasiswa biar katong bilang katong berteman baik lah. Tapi kalau macam beta sudah dekat dengan teman yang satu begini, su asik nih teman yang satu kan pasti ada muncul iri hati dari teman yang ini kayak begitu toh. Atau katong su lebih sedikit dari dong pasti kan dong kayak Sing suka suka toh. Jadi jatuhnya kan dong kayak iri begitu pada katong. Jadi cari jalan lain begitu, cari yang tadi, isu cari kali isu fakta, toh. Kalau menurut ini, kalau menurut kita pribadi persahabatan yang sehat itu harus jujur. Itu jujur. Itu betul memang jujur. ya, Dan apa-apa yang katong bicara pardon itu dong bisa saling akan baik-baik begitu. dan bisa jadi kayak katong bisa percaya dong kalau sesuatu yang katong bicarakan itu dong saya akan pernah saling kok. Iya. Dan kita menjadi pendengar yang baik. Ini persahabatan sehat pasti begitu ya. Kalau mau tuh orang dengan katong terus jangan saling yang sembai balik akan jadi sembai katong, pardon juga begitu. Jadi pendengar yang baik, saling menopang juga paling penting. Dari itu penjelasan tentang persahabatan yang sehat tuh kira-kira bukan kira-kira sih menurut dong punya ada sih dong punya teman dekat yang menurut dong itu persahabatan yang sehat. Contoh misalnya
beta itu awal kuliah itu beta jujurnya saja beta saya punya teman, beta merasa itu beta saya ada teman dekat yang ada dalam lingkup persahabatan yang sehat itu menurut beta sih ada, karena kemana saya itu beta sendiri dan beta sih mau ketergantungan di orang lain seperti itu, karena menurut beta yang kayak tadi dong sampaikan batamang juga kalau dong lain di belakang juga kan itu bukan tamang begitu, bukan persahabatan yang sehat. Tapi kalau sekarang ya baiknya walaupun beta punya ada punya teman yang betul-betul dalam lingkup persahabatan sehat, tapi beta punya sosok pacar, beta punya pacar yang beta bisa bilang yang beta bisa bilang itu persahabatan yang sehat, karena kan bukan cuma teman saja yang bisa dibilang persahabatan yang sehat, pacar juga kan belum bisa jadikan itu persahabatan yang sehat. Iya. Kalau beta contohnya tuh kayak beta punya pacar yang bisa beta jadikan persahabatan yang sehat. Kalau do punya teman dekat kasih begitu, atau mungkin pacar kah atau saudara begitu yang menurut dong ada dalam lingkup persahabatan yang sehat begitu. Ini kalau bilang pribadi ada. Dan itu sangat baik, sangat luar biasa baik. Persahabatan yang betul-betul sehat. Jadi beda susah, dong selalu ada. Dong tetap ada. Ya. Selalu jadi pendengar yang baik. Apa yang kita bicara dong sebenarnya Kayak saling ke orang lain. Pokoknya dong tutup akun jadi satu. Bagus sih. Pokoknya mati dong, itu saja dong. Jangan pernah dong membiaskan ke orang lain. Kalaupun bocor itu juga, bukan bocor ya maksudnya, kalaupun ada cerita juga mungkin itu karena cerita bercandaan saja begitu, lalu jadi kenakan candaan atau kau begitu saja, sing ada yang kayak mau jatuhkan sing ada. Kalau selfie teman dekat yang ada dalam lingkup persahabatan tuh, Kalau menurut beta sih teman dekat tuh sing ada. teman dekat sing ada, selfie pun sing ada. Iya, dalam kampus tuh, dalam masa perkuliahan tuh sing Ada teman sing dekat. ada yang mau bilang pertemanan sehat tuh sing ada. Sing ada. Iya, karena pas awal masuk kuliah tuh beta pernah berteman dengan satu teman nih. Kadang awalnya tuh dekat sekali. Paling dekat. Tapi pas itu semester 1, pas semester 2 tuh dia tuh kayak beda begitu, dia tuh kayak Kayak sifat asli keluar gitu. kayak berteman tuh sing tetap begitu, bukan mau iri, dia mau dekat dengan satu, bukan mau iri sih, tapi kayak dia berteman tuh sing apa? Sing sehat lah. Iya, kayak kata cerita ini dia pilih bilang lain di sana. Jadi kita kayak rasa sing ada teman yang Betul-betul sehat, ya. yang di persahabatan yang sehat ya. Kalau sekarang memang sih ada, cuma sekedar kayak ya ketemu batang uang saja gitu, tapi untuk yang betul-betul kayak Teddy tadi atau Beta yang punya pacar begitu mungkin sih ada. Itu juga jadi stres pertemanan yang tadi Bung bilang yang saya sampaikan, stres pertemanan betul-betul jadi hal yang paling lumrah di perkuliahan KP. Selain kan stres, kadang punya stres mental, stres emosional, stres fisik, itu mungkin stres pertemanan ini juga jadi hal penting ya. Iya, sangat penting. Karena kuliah ini ketemu tuh teman. ya, jadi bisa sendiri. harusnya perlu teman. Kalau mau sendiri juga terkecuali mungkin pengalaman sudah banyak. Punya pengalaman jadi dia mau sendiri, dia sih takut, dia tidak tahu apa-apa begitu, atau punya uang yang banyak. Ya, Karena kalau sendiri ya ada uang banyak kan, kata mau kemana sih suka kayak begitu toh. Susah juga ya kalau musim tamang yang kamu pikir ini pertemanan ini akan sehat, tapi nyatanya ternyata sifat aslinya keluar kayak begitu. Itu sing enak juga ya, sangat sing enak. Pengalaman ternyata sangat menyakitkan, kita benar rasa itu. Sangat menyakitkan. Itu pernah juga, itu memang betul paling sakit. Sangat. Tapi puji Tuhan kita dapat yang kali ini benar-benar sehat. Ya, pasti ada setiap momen yang dapat teman-teman berubah. Amin. Kalau beda pun teman yang dibilang teman yang sehat itu sebenarnya ada, cuman katong punya komunikasi jarang, katong pertemuan jarang, karena itu beta teman sudah dari SMP, jadi memang sudah jarang. Terus jadi mau bilang persahabatan yang sehat itu katong jarang komunikasi, jarang bertemu juga, jadi sama saja jadi persahabatan yang sehat. Yang tapi sekarang mungkin dia punya cowok sendiri begitu. Kalau Teddy pun teman ada, memang itu real, paling baik sudah. Dan memang ya terlihat gitu. Kalau saya memang sekarang sih ada, semester 1 mungkin ada.
Tapi itu ada nggak? Ada. Semester 1 dan semester 2 itu Beda. Jam berbeda. Itu mungkin kantara. Karena kalau beda kan dia berubah sekali gitulah. dia kan berteman di sini tapi kayak sama kayak semester Semester 1. 1 ya. Jadi itu maksudnya dari Selvika yang dari dia mungkin karena dari Selvi yang menyampaikan kan dia yang kayak tiba-tiba lain begitu. Iya, kayak menjauh dari ketemu gitu. Oh dia sendiri yang menjauh. Berarti memang sehat sih. Betul sehat sih. Dia yang tiba-tiba menjauh berarti sih ada konflik gitu. Sih ada, kalau menurut beta sih aman-aman sih, tapi kayak tiba-tiba tuh dia mau berteman, mau datang dari ketemu lain. Oh mungkin Kayak ada kurang apa dari Selvi begitu. Kan kadang kan ketemu kalau berteman tuh apalagi di kuliah begini kan orang ambisi itu pasti ada. Orang ambisi di dalam perkuliahan itu pasti ada, mungkin ada. Pasti lu juga punya sifat ambisi, lu mungkin berambisi itu pasti ada. Semua ada orang begitu pasti ada. Tapi kalau dalam hal persahabatan yang sehat, harusnya ambisi itu tuh lakukan dalam hal positif toh. Sampai lu kayak contoh yang saya teman, sebuah teman yang saya semester 1, bukan teman dekat sama sih. Dan semester 2 mungkin dia merasa saya kurang apa pada dia begitu, jadi mau teman juga mau aku begitu karena sing ada kelebihannya begitu, sing dapat apa pada saya mungkin begitu toh mungkin jadi karena tiba-tiba dia yang lain terus yang pertama menjauh tuh tanpa ada sebab. Mungkin kan kalau putus saja orang masih bisa bilang kata itu susah cocok lah, jadi saya bisa pacaran lagi. ini tiba-tiba. Nah tuh makanya tiba-tiba susah kan. Mungkin ada kurang dari Selvi itu, mungkin jadi pelajaran ke Selvi diri sendiri toh. Sangat jadi pelajaran jadi Supaya pilih tamu baik-baik lah, Iya. kayak begitu. Supaya ada persahabatan yang sehat kayak pilih sama-sama toh. Enak kalau punya persahabatan yang sehat, paling sama. Karena kalau saya Beta pengen rasa. ini nih, Iya. harusnya ada. Karena kalau itu sendiri tuh, karena kalau ketemu sendiri tuh Sendiri itu enak. paling sih, jujur paling sih enak sama kerja di sini. Beta Kayak rasa tahu. paling sekali sekali. Beta awal-awal kuliah tuh beta sering ngerasa sendiri karena mungkin ada beta kakak, dia juga sering kayak monitor beta di kampus begitu, ada beta kakak dia pun teman-teman begitu. Terus juga karena ya ada beberapa dosen yang kita kenal juga dari beta kakak gitu, jadi mungkin kita sih merasa sendiri. Tapi kalau merasa sendiri beta karena merasa sendiri dan itu paling enak. Jadi harusnya punya teman, persahabatan yang sehat itu yang pentingnya enak. Jadi teori memang enak tuh, enak. Karena ada tamu tuh di mana-mana saja perlu ada tuh. Atau susah itu baru Ada. Selfie ya untuk selfie semangat. Tetap semangat. Harus semangat biar punya sendiri lah istilahnya, belum punya teman yang betul-betul sehat. Iya. Tapi harus tetap semangat. Karena kalau saya semangat kan yang mau jadi apa kalau saya semangat kan? Harusnya sendiri juga semangat supaya kalau ada teman kan juga lebih semangat kayak begitu. Iya, jadi sesuai yang tadi kita bahas tentang stres kuliah yang ada tekanan fisik, tekanan mental, emosional, dan ada juga yang stres pertemanan itu, terus persahabatan yang sehat, dong membutuhkan teman tuh yang bisa menjadi teman yang baik, yang saling menopang, ada cerita lain di belakang, dan sebagainya. Itu kira-kira dong pesan Pak teman-teman mahasiswa yang sedang stres kuliah dan ingin mendapatkan persahabatan yang sehat, ada sih pesan Pak teman-teman seperti itu. Kira-kira menurut dong seperti apa? Iya, dari beta sendiri bagi teman-teman mahasiswa yang sekarang ada Stres kuliah, mungkin harus atur waktu yang baik, kerjakan tugas yang diberikan oleh dosen itu jangan ditumpuk. Jangan tumpuk-tumpuk ya. Kalau kalian tumpuk makin hari makin banyak, maka kalian sendirian Stres lah. Dan kalau misalnya kalian sudah terlalu stres, kalian harus healing. Iya. Jangan lupa ini. Kalau selfie bagaimana, ada pesan? Kalau tetap semangat guys, karena di masa perkuliahan ini stres itu pasti ada. Pasti ada stres. Jadi yang penting tuh dong harus cari teman yang sehat supaya bisa saling menopang,
komunikasi itu tetap yang sehat. Seperti itu. Iya kakak. Selalu menjadi teman yang baik. Iya. Selalu jadi teman Same yang baik. kayak teman makan teman begitu kakak. Dan teman makan temannya sesuai pengalaman tadi ya sendiri. Iya, kakak. Dan jangan lupa healing, guys. Jangan lupa healing. Healing itu guys. nomor satu. Nomor satu penting supaya jangan jatuh stres. Dan harus punya, ya paling tidak punya seorang teman supaya katong bisa berbagi lah. Iya, Jangan berbagi. berbagi pendam sendiri. Kalau sendiri pendam itu sangat Sakitnya Paling Iya, sakit tapi kalau katong meluangkan semua katong pun rasa stres, kasih katong masalah, Iya. memang itu maka habis. Abang ada kayak rasa lega. lega saja. Iya. Ada rasa lega jadi biar stres masih ada tapi lega. Oke, mungkin itu saya akan punya pembahasan di saat ini tentang stres kuliah, mengatasi stres kuliah dan juga persahabatan yang sehat bersama dengan Selvi dan Teli, mahasiswa program studi bimbingan konseling Kristen YKN Ambon. Kami ucapkan terima kasih sudah mau mendengar podcast konseling Kristen di saat ini. Sampai jumpa di lain waktu. Dadah. Dadah, semangat guys. Jangan lupa healing. I just had to let you know you're. She had me, baby, she